Saya Niko Julia Septiani akan menjelaskan tentang riwayat Al-Baqillani dan pemikiran-pemikirannya. Jadi di sini Al-Baqillani merupakan ulama besar dalam teologi Asy'ariyah. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu At-Thayyib Al-Baqillani. Beliau belajar langsung dari murid-murid utama Al-Asy'ari, yaitu Ibnu Mujahid dan Al-Hasan Al-Bahili. Lalu setelah lama tinggal di Basrah, beliau kemudian menetap di Baghdad hingga wafat. Lalu beberapa karya pentingnya yaitu terdapat Izad Al-Quran, Al-Insaf, Al-Bayan, dan Nukat Al-Insitor. Lalu beliau dikenal sebagai tokoh yang memperkuat mazhab Asy'ari, tetapi tetap kritis sehingga beberapa pandangannya berbeda dengan gurunya. Lalu terdapat pemikiran-pemikiran utama Al-Baqillani. Yang pertama, yaitu sifat-sifat Tuhan. Beliau mengikuti Asy'ari bahwa Tuhan itu memiliki sifat, tapi beliau menafsirkan sifat itu sebagai ahwal atau keadaan, bukan sifat yang berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu perbuatan manusia. Jadi Tuhan menciptakan jenis gerak secara umum, tetapi bentuk spesifik gerak seperti duduk, berdiri, berjalan itu adalah hasil usaha manusia. Jadi manusia punya peran, tapi meski tetap dalam kehendak Allah. Lalu yang ketiga itu terdapat melihat Tuhan di akhirat. Jadi Al-Baqillani menegaskan bahwa orang beriman dapat melihat Allah dengan mata kepalanya di akhirat. Alasannya itu karena Allah itu ada dan segala yang ada itu dapat dilihat. Al-Baqillani menguatkan argumen ini dengan Quran surat Al-A'raf ayat 143 dan Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan riwayat Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh terpenting dalam tradisi Asy'ariyah. Ia lahir di kota kecil Ghazalah terdekat Tus, Khurasan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Keluarganya hidup sederhana dan sangat taat beragama. Ayahnya seorang pemintal wol yang mencintai ilmu. Setelah ayahnya wafat, Imam Al-Ghazali dan saudaranya diasuh oleh sahabat ayahnya, yaitu yang bernama Asyuhani. Al-Ghazali mempelajari Al-Quran, fikih, kisah para wali, serta syair tentang cinta kepada Allah. Ia kemudian menuntut ilmu kejurjan kepada Abu Qasim Al-Islami sebelum melanjutkan perjalanan ke Naisabur untuk belajar di madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Zawaini. Karena kecerdasannya, ia kemudian diangkat sebagai asisten gurunya. Imam Al-Ghazali menulis hampir 100 karya lintas disiplin. Di antara karya-karya yang paling terkenal adalah Maqasid Al-Fatah, Tahawuf Al-Fatah, Fadaih Al-Batiniyah, Ihya Ulumuddin Al-Munikin Min Ad-Dalal, dan Al-Mustasfa. Dan dalam Isma Al-Awam ia menegaskan kebenaran metode salaf dalam memahami sifat-sifat Allah dan menolak paham tajsim. Dalam pemikiran kalam, Al-Ghazali mengikuti garis besar ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi memberikan penjelasan yang lebih rapi dan argumentatif sehingga teknologi Asy'ariyah berkembang lebih luas. Ia dikenal sebagai pembela kuat ajaran Sunni. Bahkan di Orientalis menganggap gambaran Islam pada masa kini pada bertumbuh dan konsep-konsep yang dibangun Al-Ghazali. Sampai di sini penjelasan tentang riwayat Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghazali. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menunjukkan perbedaannya dengan Mu'tazilah
pendekatannya dengan Asy'ariyah dalam hal hubungan akal dan wahyu. Mu'tazilah menganggap akal mampu menentukan baik dan buruk serta mewajibkan manusia mengenal dan bersyukur kepada Tuhan tanpa wahyu. Sebaliknya Al-Ghazali menegaskan bahwa kewajiban moral dan kewajiban berterima kasih hanya dapat diketahui melalui wahyu. Meskipun akal tetap bisa mengetahui keberadaan Tuhan dengan melihat alam. Dalam masalah perbuatan manusia, Mu'tazilah meyakini manusia memiliki daya dan kehendak penuh atas perbuatannya. Al-Ghazali mengikuti Asy'ariyah, berpendapat bahwa setiap perbuatan diciptakan oleh Tuhan. Daya manusia hanyalah perantara yang tidak benar-benar efektif. Terkait kekuasaan Tuhan, Mu'tazilah membatasi kekuasaan Tuhan dengan akal, keadilan, dan hukum alam. Al-Ghazali justru menegaskan bahwa Tuhan memiliki kehendak mutlak dan tidak terikat oleh apapun yang dilakukan Tuhan, tetapi tetap adil karena ketidakadilan hanya terjadi jika melanggar hak makhluk lain, sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tentang sifat-sifat Tuhan, Al-Ghazali sejalan dengan Asy'ariyah bahwa sifat Tuhan itu ada dan kekal, namun tidak terpisah dari zatnya. Mu'tazilah menolak adanya sifat dan menyatakan bahwa sifat hanya identik dengan zat Tuhan sendiri. Nah, segitu saja dari saya. Assalamualaikum